Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah wa min tariqi sya'bi an masrukin anhu qala la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablah. Amma inni la a'ni amiran. Ama inni la a'ni amiran khairan min amirin wala aman khairan min amin walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yazhabuna summa la tajiduna minhum khulafa'a wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah sekalian, kita masih dalam penjabaran tentang prinsip yang keempat, dan insyaallah semoga kita akan dapat selesaikan dalam waktu yang tak jauh ke depan. Kemarin telah disebutkan athar yang intinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap datang zaman maka pasti secara umum kejelekan itu lebih banyak dibandingkan zaman sebelumnya. Sebagaimana kata Anas, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu masa kecuali masa yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Dan kita telah sebutkan persisian ulama dalam memaknai hadis ini. Maka makna yang tepat bahwasanya yang dimaksudkan dengan kebaikan ini bukan secara per individu atau bagian per bagian, karena nyatanya sebagian zaman itu ada orang-orang lebih baik daripada zaman sebelumnya, sebagaimana sepakat para ulama tentang keutamaan Umar bin Abdul Aziz yang hidup di masa tabi'in. Lebih utama lagi Umar bin Abdul Aziz dibandingkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dia datang sebelum zaman Umar bin Abdul Aziz, gubernur di Kufah, panglima daripada pasukan dinasti Bani Umayyah yang terkenal dengan kezalimannya. Maka tentunya setelah masa Al-Hajjaj, Umar bin Abdul Aziz itu lebih utama dibandingkan Hajjaj, padahal dia datang setelah masanya Al-Hajjaj. Maka yang dimaksudkan dengan hadis ini secara umum bahwasanya tetap zaman Al-Hajjaj itu lebih baik dibandingkan zaman Umar secara umum. Kenapa? Karena pada masa Al-Hajjaj masih banyak para sahabat-sahabat yang hidup, dan tidak ada zaman lebih utama daripada zaman yang ada padanya para sahabat. Adapun pada masa Umar bin Abdul Aziz, para sahabat telah punah, tinggallah para tabi'in. Maka secara umum tentunya zaman sahabat lebih utama daripada zaman tabi'in. Kemudian bagian daripada penjelasan hadis ini, Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi mendatangkan daripada riwayat Sya'bi, Al-Imam Sya'bi dari Masruq, dia berkata, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablahu. Tidaklah datang kepada kalian zaman kecuali zaman tersebut lebih jelek dibandingkan zaman sebelumnya. Ini ungkapan Al-Imam Masruq, dan dia seorang tabi'in. Dan Masruq mendefinisikan makna ini, makna perkataan ini. Ama inni la a'ni amiran khairan min amir. Bukan yang kumaksudkan bahwasanya yang berkaitan dengan zaman itu adalah penguasanya lebih baik daripada penguasa setelahnya. Bukan itu yang kukatakan, bukan itu yang kumaksudkan.
La a'ni amiran khairan min amir. Bukanlah maksudnya ya kebaikan itu bertumpu pada penguasa. Bahwasanya penguasa yang sebelumnya lebih baik daripada penguasa setelahnya. Bukan itu maksudnya. Ya, karena boleh saja datang penguasa yang berikutnya lebih baik daripada penguasa yang sebelumnya. Ya. Wala aman khairan min am. Bukan pula yang dimaksudkan ya bahwasanya yang dimaksudkan dengan kebaikan itu adalah tahun yang sebelumnya itu secara umum lebih baik daripada tahun berikutnya. Karena boleh jadi ekonomi lebih baik pada tahun ya yang berikutnya daripada tahun sebelumnya. Bukan itu yang dimaksudkan. Kebaikannya bukan kembali kepada tahun. Dan kita melihat zaman kita lebih baik daripada zaman sebelumnya. Ya, zaman ini semuanya Allah mudahkan. Orang-orang mudah bepergian naik pesawat, ya, orang-orang mudah menulis, mudah segala sesuatu. Walakin tetapi dimaksudkan dengan kebaikan di sini. Bahwasanya zaman itu semakin mendekat kiamat semakin jelek, ya. Apa maksudnya? Ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Ketika para ulama-ulama kalian banyak yang wafat. Para ahli fiqih kalian, para cendekiawan kalian, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal, mereka telah wafat. Ya. Artinya semakin mendekat kiamat semakin sedikit ilmu. Bagaimana sedikitnya ilmu? Semakin banyak ulama-ulama yang wafat. Semakin dekat dengan kiamat semakin tersebar kejahilan. Ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah intisyaru ya, al-qalam, tersebarnya pena, tapi diiringi dengan ya tersebarnya al-jahl, kejahilan. Dari sisi keduniaan semakin canggih semuanya, tapi dari sisi agama orang semakin jahil. Semakin dekat kiamat semakin jahil orang terhadap agamanya. Ya, tak tahu lagi orang agamanya kecuali hanyalah perayaan-perayaan tertentu. Hari raya dia baru tahu agama. Ya. Adapun detail agama mereka tak tahu. Yang ini riba, yang ini bid'ah, yang ini sunnah, tak tahu. Samar bagi mereka. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan wafatnya para ulama. Artinya kebaikan itu ada jemaah sekalian ketika banyak para ulama hidup. Mereka lah yang menyebarkan kebaikan. Mereka yang mengajarkan wahyu. Dan dengan wahyu itulah kebaikan hakikatnya. Ya. Maka semakin dekat dengan kiamat, semakin banyaklah ulama-ulama yang Allah wafatkan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ya, dalam hadis beliau, innallaha la yanzi'u, innallaha la yaqbidu ilman yantazi'uhu min suduril ibad. Allah itu tak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dalam dada-dada manusia. Walakin yaqbiduhu walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah akan mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Tatkala Allah tak menyisakan lagi ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin agama mereka, pemimpin-pemimpin dunia mereka orang-orang jahil. Ini yang dimaksudkan. Tsumma la tajiduna minhum khulafa. Kemudian setelah para ulama-ulama tersebut wafat, tak akan dapati pengganti mereka. Sampai sekarang kita tidak mendapatkan pengganti Syekh Albani rahimahullah yang seperti beliau kaliber keilmuannya dalam bab yakni mengetahui ilmu hadis. Tak kita dapati pengganti Syekh yakni Abdul Aziz bin Baz. Ya. Tak kita dapati pengganti Syekh Utsaimin dan lain-lainnya. Ya. Dan setiap saat senantiasa ada saja ulama-ulama kita yang wafat. Makanya ya tatkala ulama-ulama itu wafat berarti Islam itu telah berkurang. Ya, ada celah dalam Islam. Semakin banyak mereka wafat, semakin banyak celah dalam Islam yang dapat dimasuki. Subhanallah. Inilah maksudnya. Ya. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim, sehingga datanglah pengganti mereka, satu kaum yang mereka itu berfatwa bukan dengan dalil, berfatwa dengan logikanya. Dan sungguh sekarang banyak sekali kita melihat zaman ini orang-orang yang berfatwa tentang agama bukan lagi dengan dalil, tapi dengan apa selera saya, ya, dengan logikanya, menurut saya dan menurut saya.
Ya. Dan inilah pengganti ulama-ulama tersebut. Maka dimaksudkan dengan jeleknya zaman, setiap kali zaman datang semakin jelek dibandingkan zaman sebelumnya dalam bab agama, dalam bab ilmu syara', dalam bab kesadaran orang beragama, kesadaran orang untuk menjalankan ajaran-ajaran agama semakin minim. Kadang-kadang kita begitu aneh dan takjub, azan dikumandangkan, salat ditegakkan, tapi ada orang Islam tak mau salat. Dan dia di masjid. Mungkin dia duduk di tangga, mungkin duduk di bawah, dan dia orang Islam. Ya, tak ada dalam hatinya merasa salah. Padahal meninggalkan salat itu lebih besar daripada zina, lebih besar daripada makan babi, lebih besar daripada membunuh. Tak ada dosa lebih besar setelah syirik yang bagian daripada hak Allah kecuali meninggalkan salat. Subhanallah. Kenapa demikian? Dia menganggap perkara ringan meninggalkan salat. Subhanallah. Boleh jadi dia tak tahu salat, tak tahu baca Fatihah. Ya, dan inilah musibah zaman. Kadang-kadang orang mau menyolatkan jenazah tak mau. Kenapa? Padahal orang tuanya meninggal. Tak tahu bagaimana menyolatkan jenazah. Subhanallah. Ada seseorang termasuk pembesar di suatu negara, tinggal di Australia sana, di pembesar di negeri kita ini. Ya. Ketika meninggal tak ada anaknya yang sholat. Kenapa? Tak ada yang bisa. Subhanallah. Dan ini musibah. Jadi ini maksudkan dengan kejelekan. Bukan perkara dunia semakin canggih. Ya, alat menulis semakin tersebar. Tetapi ulama hukum yadhhabun. Ulama-ulama akan wafat. Fuqaha akan wafat. Tak ada pengganti mereka. Subhanallah. Maka antum dan kita semua, mumpung sekarang masih zamannya banyak para ulama-ulama kita yang masih hidup, banyak para penimba-penimba ilmu yang masih hidup, mereka dengan kemampuan mereka menyebarkan ilmu, datangilah, ambil, manfaatkan sebelum mereka pergi. Subhanallah. Qultu, berkata Syekh Abdul Malik, na'am. Taqra. Qultu Rab'ul Ishkali bil asari huwa qurratu uyuni ahli al-asari khassatan wa huwa jarun 'alal usuli li'anna ghalibal jarin wa huwa jarin 'alal usuli li'anna ghalibal khalqi li rahmil mali was sultani usulun. Alam tasma' Allah Ta'ala yukhbiru an ahli shimali hasratahum qailina ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, qultu, saya berkata, yakni Syekh Abdul Malik mengatakan, mengomentari perkataan ini, raf'ul ishkali bil athari huwa qurratu uyuni ahli athar. Menghilangkan kesulitan dalam memahami satu hadis, mengembalikannya kepada athar para tabi'in, para ulama-ulama salaf, inilah jalan, cara yang ditempuh oleh ahlul athar atau ahlus sunnah. Tatkala kita merasa sulit dalam memahami hadis, kita merujuk kepada perkataan para sahabat, kita merujuk kepada perkataan para tabi'in, dan begitulah jalan kita dalam beragama. Ya, karena itu kita begitu butuhnya dengan penjelasan para ulama-ulama. Ya, antum lihat, kenapa ada syuruh, kenapa ada buku-buku yang menjelaskan matan-matan hadis, contohnya Sahih Bukhari. Banyak sekali ulama mengarang kitab untuk menjelaskan Sahih Bukhari. Apakah karena perkataan Nabi itu tidak baik? Wallahi begitu kuatnya perkataan Nabi. Tapi karena lemahnya kita, lemahnya bahasa kita, lemahnya pemahaman umat ini, dibutuhkan ulama-ulama untuk menjelaskan perkataan Nabi SAW. Ya, ulama-ulama menjelaskan perkataan Nabi berdasarkan dengan perkataan para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Dan inilah cara beragama kita. Artinya kita tidak menafsirkan apapun perkataan Nabi dengan hawa nafsu, dengan logika kita. Ya, bukan dengan logika, bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan athar. Apa itu athar? Athar adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh para sahabat maupun tabi'in, tabi'ut tabi'in berupa perkataan maupun perbuatan mereka. Ya, beginilah cara kita beragama. Tidak menafsirkan sesuai hawa nafsu kita. Tatkala mendapati ada kemuskilan, kesulitan dalam memahami hadis, mengkompromikan hadis, maka kita harus mencari jalannya dengan penafsiran para ulama-ulama salaf.
khasatan wa huwa jarin 'alal usul. Apalagi hal ini adalah perkara-perkara sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Mengembalikan perkara agama ini kepada pemahaman salafus salih. Inilah dia prinsip agama kita. Lianna ghalibal khalqi li rahimil mali was sultani wusul. Ya, karena orang-orang sekarang ini mereka senantiasa mengkaitkan sesuatu kesuksesan itu, kebaikan itu dengan kekuasaan. Ketika telah sampai kepada jenjang kekuasaan dianggap itulah kebaikan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kebaikan. Boleh jadi kekuasaan itu merusak. Berapa banyak orang-orang yang merusak dan rusak disebabkan karena kekuasaan. Ya, kebaikan itu ada pada ilmu. Kebaikan itu ada dalam mengamalkan ilmu. Itu kebaikan, bukan dunia ini. Subhanallah. Ya. Coba antum perhatikan Imam Nawawi rahimahullah. Pada masa dia siapakah penguasa kala itu? Kita tak tahu. Kalau antum tanya kepada saya, Ustaz, ketika Imam Nawawi rahimahullah menjadi orang alim besar, siapa penguasa-penguasa di kala itu? Saya tak tahu. Subhanallah. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi alim besar di negeri Mesir sana, menjadi qadhi, siapa penguasa-penguasanya? Kita tak tahu. Subhanallah. Tapi yang namanya ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, pulang balik kita sebut-sebut. Qala An-Nawawi, berkata Nawawi, berkata Syafi'i, berkata Malik, berkata. Dan ini menunjukkan sebenarnya ikhwatul kiram rahimakumullah, ya, yang paling mulia dalam agama ini adalah ilmu. Yang paling mulia adalah para pembawa ilmu dari Nabi dan para penerus Nabi. Generasi para ulama. Subhanallah. Itulah kebaikan hakiki. Lihatlah, kalau andai kata orang berlomba-lomba mencari jabatan, jabatan berkesudahan, paling kuat sampai kau mati. Tak ada orang kekal selama-lamanya. Kadangkala 1 tahun menjadi gubernur wafat, 3 tahun menjadi presiden mati. Kadang-kadang sebelum dia mati dilengsarkan, diturunkan. Belum selesai masanya menjadi penguasa di daerah kah, di manakah, berkumpul kasus-kasusnya, masuk ke penjara sana, masuk ke penjara KPK sana. Baru setahun, baru 2 tahun. Inilah namanya kekuasaan. Dan ada masa pensiunnya, dan ada masa jabatan. Engkau dimuliakan ketika masa engkau memimpin. Ketika hilang kepemimpinanmu, orang akan demo ke rumahmu. Ketika kau jadi presiden, tak ada yang berani. Kau turun dari presiden, orang demo ke rumahmu. Inikah dunia ini kejar manusia? Pensiun. Tapi pernahkah antum mendengar, ulama itu pensiun lah? Tak ada ulama pensiun. Sampai mati mereka tak ada pensiun. Subhanallah. Ya, ulama mereka lah hakikatnya raja-raja di dunia ini. Bukan para penguasa-penguasa. Mereka yang hidup di tengah-tengah hati manusia sepanjang zaman. Subhanallah. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang memenuhi dunia dengan ilmunya. Subhanallah. Tak pernah kita merasa beliau mati. Ya, kekal selama-lamanya mereka hidup. Ibnu Qayyim rahimahullah, murid-murid Syekhul Islam, Ibnu Katsir, Imam Zahabi. Inilah kebaikan yang hakiki. Adapun harta dunia semuanya akan sirna dan hilang. Subhanallah. Maka inilah dipahami. Kalau andai kata kita ingin sesuatu yang abadi, ilmu agama inilah dia. Dan mengamalkan ilmu agama, inilah kebahagiaan. Alam tasma'illah ta'ala yukhbir an ahli shimal. Tidakkah kau mendengar bagaimana Allah memberitahukan tentang orang-orang ahli neraka golongan kiri? Hasratahum qailin. Bagaimana mereka menyesal karena mereka menganggap kebaikan itu adalah harta, jabatan, dan itu mereka kejar sehingga mereka melupakan akhirat, mereka melupakan agama. Ya, ma aghna anni maliyah. Ratapan mereka di hari kiamat ketika mereka mengatakan ma aghna anni maliyah. Tak guna semua hartaku dulu yang banyak di dunia ini. Karena kau tak akan bisa sogok malaikat, tak akan bisa kau sogok Allah Jalla wa Ala. Di dunia ini semua bisa jalan. Kau bisa tinggal di penjara, tapi bagikan istana bisa. Kau bayar semuanya. Ya, kau buat di penjaramu ada ruang meeting, ada ruang segalanya bisa. Subhanallah, di dunia. Tapi ketika di akhirat, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hancur sudahlah kekuasaanku. Jadi bukan ini kebaikan. Subhanallah. Ya. Naam. Walau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyyati fadlan an ghairiha lawajadtaha majmu'atan fi hatainin nu'ratain. Tasawwuru anna khairiyata ummatin ala ukhra
tabi'atun li khairiyati hukamiha au qurratu wafratu i'tisadiha. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Malik mengatakan, pengarang kitab ini, walau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyah, jika kau lihat terfitnahnya gerakan-gerakan Islam temporer ini dengan segala macam kelompok-kelompoknya, cabang-cabangnya, di mana letak kerancuan mereka? Fadlan an ghairiha, ini adalah gerakan-gerakan Islam. Jangan kita bicara dengan gerakan-gerakan di luar Islam seperti komunis, ateis, liberal, nggak usah kita bicarakan. Kita hanya berbicara dengan gerakan-gerakan Islam. Di mana kerancuan mereka dalam memahami manhaj yang lurus. La wajadtaha majmu'atan fi hatain an-na'ratain. Engkau akan dapati dalam dua hal mereka rancu. Pertama, tasawwuru anna khairiyata ummatin ala ukhra tabi'atun li khairiyati hukamiha. Mereka menganggap suatu umat itu akan dinilai baik dibandingkan umat lainnya. Satu bangsa, satu kaum akan dikatakan baik dengan bangsa lainnya, dengan kaum lainnya. Itu semuanya bergantung dengan penguasanya. Itu fitnah mereka. Jadi mereka menentukan baiknya bangsa ketika baik penguasa, tak baik bangsa ketika tak baik penguasa. Ya, itu mereka anggap. Padahal kita melihat begitu zalimnya penguasa-penguasa pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi Masya Allah, kebaikan tersebar. Ya, lihat bagaimana sampai terbunuhnya Husain oleh Ubaidillah bin Ziyad dan lain-lainnya, penguasa-penguasa di kala itu. Subhanallah. Terbunuhnya sebagian daripada tokoh tabi'in, terbunuhnya sahabat-sahabat Nabi, tapi kebaikan tetap. Penguasanya zalim, tapi kebaikan merata, merajalela, agama tegak. Subhanallah. Kebenaran tersebar, bid'ah mati, kesyirikan tak ada. Subhanallah. Ini kebaikan. Ya. Sementara gerakan-gerakan Islam memandang kebaikan itu ada pada penguasa. Kalau penguasa jelek, jeleklah semuanya. Karena itulah mereka semua berpacu bagaimana menggantikan penguasa yang mereka anggap jelek, yang mereka anggap zalim, yang mereka anggap tak pro kepada rakyat, yang mereka anggap mementingkan diri sendiri seterusnya. Sehingga mereka berupaya mencari segala macam jalan supaya kawan jatuh. Subhanallah. Dan semua fokusnya pada hal ini. Sehingga terabaikan perkara-perkara lebih prinsip daripada kekuasaan. Wallahi jika antum perhatikan rentang waktu masa-masa sebelum Nabi Muhammad diutus, tak pernah setiap masa itu Allah perintahkan para nabi untuk menggulingkan penguasa. Saya beri contoh, Firaun. Apakah Allah perintahkan Musa menggulingkan Firaun yang nyata-nyata kekufurannya? Tak ada. Tak ada. Lihat lagi ketika Namrud, siapa nabinya? Siapa nabi pada masa Namrud diutus? Ibrahim. Apakah Allah katakan Ibrahim, kau gulingkan tu Namrud, kau ambil kekuasaan, tampuk kau pegang? Tak ada. Subhanallah. Dalam Islam kekuasaan itu bukanlah tujuan, sarana. Subhanallah. Yang dengannya semakin sempurna menyembah Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, ketika tak ada kekuasaan, agama tetap bisa dijalankan, ditegakkan meskipun tak sempurna. Saya tanya, apa kerja kaum muslimin ketika 13 tahun di Mekah? Apakah mereka pegang kekuasaan? Tidak. Disembah enggak Allah? Disembah. Subhanallah. 13 tahun Allah disembah di kota Mekah. Semakin hari semakin banyak kaum muslimin. Subhanallah. Padahal mereka tak punya kekuasaan. Maka salah ketika mengatakan tujuan ini adalah khilafah. Khilafah bukan tujuan. Itu wasilah, sarana. Kekuasaan sarana. Subhanallah. Ya. Maka jemaah ini fitnah sekarang menganggap sumber masalah itu adalah keterpurukan Islam. Menurut harokah-harokah Islamiyah ini, sumber keterpurukannya adalah gara-gara penguasa yang zalim. Bukan itu akar masalah. Karena penguasa ini bukan jatuh dari langit. Saya ulangi berkali-kali, penguasa dari rakyat, dari masyarakat. Subhanallah. Perbaikan penguasa ada pada perbaikan bawah. Subhanallah. Akar masalah itu ada pada kita nih. Ya. Andai kata ini semua kita bina, kita perbaiki, dakwakan, sebarkan kebaikan di mana-mana, bangun sekolah-sekolah sunnah,
yang mengajarkan anak-anak kembali kepada kitabullah sunnah Rasulullah, perbanyak amalkan masalah Islam, berbanyak kajian-kajian. Insyaallah lambat laun orang paham yang hak dengan yang batil. Tak akan mungkin lagi menang orang kafir terhadap orang Islam, mustahil. Telah tegak tauhidnya, telah tegak wal baroknya, loyalnya kuat. Subhanallah. Tak ada lagi tempel-tempel tuh butuh dana cepat, tak ada lagi itu. Ya, mana-mana. Ya, butuh dana cepat, tak ada lagi. Subhanallah. Jadi ini kesalahan. Semuanya dikaitkan dengan hal tersebut. Ya, sehingga mereka menganggap harus islah reformasi dengan mereformasi penguasa. Bukan itu akar masalah. Subhanallah. Ini yang pertama. Kerancuan yang kedua, awwafrat iqtisadiha. Mereka menganggap kebaikan suatu umat ketika ekonominya baik dibandingkan umat yang lain. Saya mau tanya, mana lebih baik? Zaman Uthman kah atau zaman Nabi SAW diutus? Mana lebih baik? Zaman Nabi, mana lebih kaya? Kaum muslimin di masa Uthman atau di masa Nabi? Uthman. Uthman khalifah yang paling baik. Sebentar-sebentar dia iklankan, permaklumkan. Ambil jatah gandum kalian di Baitul Mal, ambil jatah susu kalian, ambil jatah pakaian kalian, ambil jatah dirham, dinar kalian. Sebentar-sebentar. Subhanallah. Apakah kita katakan zaman Uthman lebih baik dibandingkan zaman Nabi? Tidak. Maka kebaikan itu bukan pada harta, bukan pada tampuk kekuasaan. Kebaikan ketika agama dapat dijalankan, ditegakkan, diamalkan. Subhanallah. Karena itulah mereka melihat kalau umat ini mau baik ekonominya. Wallahi bukan ekonomi nomor 1. Itu entah nomor keberapa ekonomi itu. Mungkin nomor ke-17, ke-18. Kenapa? Para sahabat mengikat perutnya. Kelaparan, bahkan Nabi ikat dengan 2 batu. Kebaikan tersebar. Subhanallah. Datang harta dari Bahrain ditumpukkan di hadapan yakni kaum muslimin. Maka pagi hari mereka semua sumringah karena akan dibagi-bagikan harta dari Bahrain. Nabi senyum-senyum simpul. Kata Nabi, kalian tahu hari ini pembagian? Ya Rasulullah, kami tahu. Tadi malam didatangkan harta dari Bahrain. Apa kata Nabi? Abshiru wa ammilu. Bergembira kalian. Wa ammilu. Silakan sejak sekarang bercita-cita kalian apa mungkin baik terserah. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tak takut kefakiran yang menimpa kalian. Walakin akhsha antum satu alaikumud dunya, yang kutakutkan dunia terbentang oleh kalian. Fatatana fasuha, kalian berlomba mengejar dunia tersebut dengan segala macam cara. Kama tanafasat man kana qablakum, sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikukum kama tuhlikuhum au kama qal, maka akhirnya kalian dibinasakan dengan dunia ini sebagaimana dahulu dibinasakan dengan dunia pula. Jadi kebaikan itu bukan pada harta dan benda maupun jabatan. Kalau kebaikan itu ada pada harta, yang paling baik adalah Qarun. Kalau kebaikan itu ada pada pangkat dan jabatan, yang paling baik adalah Fir'aun. Kebaikan ada tatkala kau mampu menjalankan agama Allah Jalla wa'ala. Apapun keadaan wanita, kata kau berharta kaya raya, kau dapat jalankan agama Allah, tegakkan agama Allah, bantu agama Allah, itu kebaikan ada pada dirimu. Subhanallah. Kebaikannya adalah tatkala kau mampu amalkan agama, bukan karena hartamu. Saran dengannya kau beli surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang kaya, orang miskin dalam Islam tak dicela, tak dimuliakan, tak disuruh menjadi kaya, tak disuruh menjadi miskin. Subhanallah. Karena dia bukan menjadi mulia ataupun hina, tak ada. Tapi efek ketika kau kaya bagaimana tingkah lakumu. Efek ketika kau miskin apa tingkah lakumu, di situ baru dinilai. Subhanallah. Naam, tafadhal. La tara anna aktsarahum la yarudduna min arsyil maliki yada lamisin walau kanat tamma'atan min demokratiyati wisawisi wa akharina yarawna anna da'wata izzil audata wa akharina yarawna anna audata izzil muslimina marhunatun bitafawuqil hadari walidzalika
la yabrahuna alaihi akifina. Nah, mala tara anna aktharuhum la yarudduna min 'arsyil maliki yada lamisin. Tidakkah kau lihat bagaimana mereka, ya, orang-orang ini, harakah-harakah Islamiyah ini, senantiasa mereka tak pernah mau tahan diri ketika ada orang-orang yang, ya, coba untuk mengambil kekuasaan. Subhanallah. La yarudduna min 'arsyil malik yadalamis. Siapapun orang yang mau, ya, merebut kekuasaan, mereka akan ada di belakangnya. Mereka akan ada di belakangnya. Mereka akan bertolong-tolongan. Bahkan terkadang tak peduli, demi menjatuhkan penguasa, dia bertolong-tolongan dengan orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tak paham agama, bergandengan, bahkan dengan orang kufar sekalipun. Selama tujuannya sama, jatuh si kawan. Inilah yang ada, ya, istilah yang mereka begitu kenal. Dalam konsep mereka, tak ada yang namanya teman abadi. Tak ada pula musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Selama sama dengan engkau kepentingannya, temanmu, siapapun dia, lintas agama, lintas manhaj, tak peduli. Yang penting sama kepentingan kita. Selama berbeda kepentingan denganmu, walaupun saudaramu seagama seakidah, menjadi musuhmu. Inilah yang mereka jadikan sebagai manhaj, metode mereka. Ya, tak ada teman yang abadi, tak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Musuh bebuyutan hari ini menjadi teman ketika sama-sama visi misinya. Subhanallah. Kawan sejati menjadi lawan yang ketika berbeda berseberangan dengannya. Subhanallah. Ya, walau kana tama'atan min maqriyatil alwasawis. Siapapun yang ingin meruntuhkan, menggulingkan kekuasaan mereka di belakangnya, apapun pola pikirnya, fikrahnya, paham-paham demokrasi sekalipun, dia akan numpang di sana. Ya, ikut di sana bersama-sama, yang penting jatuh tuh kawan. Kenapa? Tuh orang zalim. Ya, tuh orang seterusnya. Dianggapnya perbaikan itu ada pada perbaikan penguasa. Itu mereka melihat. Dan siapapun naik tak akan mungkin selamat. Jangan pernah menganggap ini penguasa yang baik, tak akan pernah. Selama-lamanya tak akan pernah ada penguasa yang dapat selamat dari kritikan mereka. Kecuali mereka yang pegang kekuasaan. Lihatlah bagaimana sempurnanya Uthman bin Affan. Cacat di mata mereka. Uthman, ahli surga, cacat di mata mereka. Dia anggap nepotisme, dia anggap tak peduli dengan kaum muslimin, macam-macam. Kalau Uthman saja mereka jatuhkan, bahkan mereka bunuh, apalagi yang bukan Uthman. Maka wallahi siapapun yang naik, antum lihat, tak akan pernah mereka rela dan sepakat, sepaham siapapun juga. Subhanallah. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, bukan itu akar masalah sebenarnya. Yang kedua, wa akharina yarawna, sebagian menganggap anna audata izzil muslimin, mengembalikan kejayaan Islam, marhunatun bid tafawuqil hadari, mengembalikan kejayaan Islam ketika kita dapat, ya, menambah al-hadara, tatkala kita mampu membangun peradaban. Peradaban itulah, ya, lambang kemajuan atau kemunduran suatu umat. Dimasukkan dalam peradaban adalah tentunya segala sesuatu berkaitan dengan pembangunan fisik dan seterusnya, itu peradaban. Ya, kemajuan dalam hal dunia itu peradaban menurut mereka. Mereka menganggap yang namanya kemuliaan Islam itu ketika peradaban kaum muslimin, ya, menjadi peradaban yang begitu hebat dan dahsyat sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Padahal peradaban ini adalah merupakan hasil daripada pemahaman agama yang benar, bukan dia tujuan. Ya. Walidzalika la yabrahuna alaihi akifin, karena itulah mereka senantiasa berhenti di sana. Ya, sebagian menganggap harus jaya dengan ekonomi nomor sekian, peradaban nomor sekian. Pertama kali adalah akidah. Itu yang paling mendasar yang harus dimiliki kaum muslimin. Tersebar akidah, dari akidah inilah akan baik segalanya. Subhanallah. Naam. Wa hada yubayyinu laka sirru inayati ibn Mas'ud bi mu'alajatihima duna ghairihima wa tallahi
innahu lafiqhun nafsil alladzi fatahallahu bihi alaih fal ta'rif akhal islami lis-salafi fallahum wastamsik bi gharzihim tastarihu min subahati bunayati tariqi. Wa hadha yubayyinu sirra inayati ibn Mas'ud bi mu'alajatihima duna ghairihima. Ya, karena itulah engkau melihat bagaimana Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala berupaya untuk mengobati dua hal ini. Ya, bukan yang lain-lainnya. Bagaimana agar tegak umat ini tegak di atas tauhid yang benar. Yang kedua, bagaimana supaya umat tegak dalam mengikuti sunnah Nabi yang benar. Inilah sebenarnya akar masalah. Ya. Wa tallahi innahu lafiqhun nafsi alladhi fataha Allahu bi alaih. Dan inilah hakikatnya yang telah Allah bukakan. Inilah pemahaman jiwa yang Allah bukakan kepadanya. Ya, bukan masalahnya ada pada kekuasaan dan jabatan, bukan itu masalahnya. Fala ta'rif akhal Islam lis-salafi fadlahum, karena itu hendaklah kalian wahai saudara-saudaraku se-Islam mengetahui keutamaan mereka para salafus saleh. Wastamsik bi gharzihim, peganglah jalan mereka. Tastarih min syubuhati bunayati tariq, engkau akan selamat daripada jalan-jalan yang bersimpang. Naam. Wa akhiran ilal ilmi ya man yanshudu izzal islami fa'an tamimid dari qala tatawwal nasu fil bina'i fi zamani Umar wa qala Umaru ya ma'syaral aribi al ardu innahu la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin faman sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu walahum wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhi kana halakan lahu walahum. Wa akhiran, terakhir, ilal ilmi ya man yanshudu izzal Islam, kembalilah kepada ilmu wahai orang-orang yang memimpikan kejayaan Islam, kembali kepada ilmu. Sementara kita begitu melihat, sementara kita melihat paling malasnya mereka kembali kepada ilmu. Subhanallah. Suruh datang untuk dengar kajian Sahih Bukhari kah, Sahih Muslim kah, tafsir apapun, malas. Kalau suruh ayo turun ke jalan, cepat. Subhanallah. Jadi kembali kepada ilmu. Ya, sebagian ala ilmu kapan kita mau jaya? Jihad. Jihad tanpa ilmu jadi apa? Dia tak paham apa yang diucapkan kata-kata jihad ini, tak tahu dia pemaknanya. Bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana kaidah-kaidahnya. Subhanallah. Ya. Fa'an Tamimid Dari qala. Dari Tamimid Dari, sahabat Nabi, dia berkata, tatawalan nasu fil bina. Orang-orang mulai membangun rumah mereka tinggi-tinggi fi zaman Umar, pada masa Umar. Dan membangun rumah tinggi-tinggi tak tercelah, bukan celaan. Ya, jangan dipahami ini celaan. Sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat bukan tercelah. Membangun rumah enggak ada masalah, mau 2 tingkat, 3 tingkat, enggak ada masalah. Ya. Tapi yang jelas menyelisih tradisi mereka sebelumnya, dan ini menunjukkan ekonomi meningkat. Faqala Umaru, maka berkata Umar, ya ma'asyaral arib, wahai orang-orang Arab, al-arda, kan makmurkan bumi ini, tapi ketahuilah, innahu la islama illa bi jamaah, tak ada Islam kecuali harus dengan adanya persatuan, jamaah, persatuan, ya, di atas satu pemimpin, tak ada pada pemberontakan, tak berpecah belah bangsa tersebut, elemen-elemen bangsa, tak ada adu domba. Wala jama'ata illa bi imarah, tak akan tegak suatu jamaah kecuali dengan ketaatan kepada pemimpin. Wala imarata illa bi ta'ah, tak ada sama sekali akan tegak kekuasaan tanpa ketaatan kepada mereka. Faman sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu wa lahum. Barang siapa yang dipilih oleh kaumnya sebagai pemimpin dengan ilmunya, karena dia punya ilmu, maka sungguh itulah kehidupan bagi mereka. Wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin, barang siapa yang dipilih, ditunjuk oleh kaumnya sebagai pemimpin padahal dia tak punya bobot ilmu, kana halakan lahu
walahum, maka itulah tanda kebinasaan baginya dan bagi mereka ilmu. Subhanallah, ilmu. Wallahi kita masih melihat jauhnya kaum muslimin daripada Islam. Ketika kita mendengungkan penegakan syariat Islam, kaum muslimin masih merinding dengan syariat Islam itu sendiri. Masih belum siap mereka, butuh dakwah. Dan dakwah tak bisa sebagaimana membalik telapak tangan satu hari selesai. Fitnah yang telah melanda umat ini berpuluh tahun, mau kita selesaikan satu hari, 2 hari dengan mengganti pemimpin, bukan itu solusi. Siapapun kau naikkan, bukan itu masalahnya. Kau percaya? Coba lihat. Dan realita kehidupan kaum muslimin telah kita lihat. Bagaimana mereka menganggap akar masalah pemimpin, diganti pemimpin, tak ada yang berubah. Semakin parah kondisi. Subhanallah. Wa anil Hasan, iqra' na'am. Wa anil Hasani qala kanu yaquluna mautul alimi sulmatun fil islami la yasudduha syai'un makhtalafal lailu wan naharu. Wa anil Hasani qala, berkata Al-Hasan Basri, kanu yaqulun, mereka ulama berkata, mautul alim, kematian seorang alim, sulmatun fil Islam, adalah merupakan celah yang melubangi bangunan Islam. Andai kata Islam itu bangunan, kematian seorang alim bagaikan bangunan yang berlubang pada satu lubang. Mungkin satu batakunnya mulai berlubang. Subhanallah. Thulmatun fil Islam, celah, senggang, berlubang dalam Islam. La yasudduha syai'un, tak akan dapat lagi ditutup. Makhtalafal lail wan nahar, walaupun malam dan siang berganti tak akan dapat terganti. Subhanallah, kematian para alim ulama. Yang paling kita tangiskan adalah kematian para ulama. Subhanallah. Ya, dengan mereka hilanglah ilmu ini. Karena ilmu ada pada dada-dada mereka. Nah, Wa an Hilal bin Khabbab qala sa'altu Sa'id bin Jubair qultu ya Aba Abdullah ma alamatu halakin nasi qala idza halaka ulama'uhum. Allahu Akbar. An Hilal bin Khabbab qala, dari Hilal bin Khabbab, sa'altu Sa'id bin Jubair, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in. Qultu ya Aba Abdullah, aku bertanya wahai Abu Abdullah, ma alamatu halakin nas, apa ciri-cirinya orang atau manusia, bangsa itu akan binasa? Qala idza halaka ulama'uhum. Berkata, ya, Sa'id bin Jubair, ketika ulama-ulama mereka wafat. Subhanallah. Itulah tandanya akan habis, punah satu bangsa, satu umat ketika ulama-ulamanya wafat. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatul kiram, bagaimana kita berupaya mewujudkan ilmu ini. Kita bangun markas-markas, kita bangun sekolah-sekolah, padanya kita didik agar anak-anak kita menjadi ulama-ulama, atau diantara anak-anak kita ada yang menjadi ulama, dan dengannya Allah pelihara agama ini. Itu sebenarnya, itu solusinya. Subhanallah. Dengan mereka lah Allah pelihara agama ini. Maka jangan putus, terus kajian-kajian semacam ini dihidupkan, diperbanyak, disebarkan di mana-mana. Pendidikan-pendidikan disebarkan di mana-mana agar muncul dari sini kader-kader para ulama. Ulama yang mengajak umat kepada kitab dan sunnah. Karena kita hidup di zaman fitnah, banyak orang-orang yang ditokohkan, yang diulamakan, menjauhkan manusia daripada Quran dan sunnah, mendekatkan manusia kepada bid'ah dan kesyirikan dalam agama ini. Subhanallah. Tapi tak perlu khawatir. Ya, selama-lamanya Allah akan pelihara agama dengan adanya orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam jalan agama ini. Insyaallah tabaraka taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.